Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Andrea Dovizioso meyakini bahwa musim 2024 hanyalah sesi pemanasan bagi Marc Marquez sebelum benar-benar mengejar gelar dunia di musim depan. Penampilan Marquez dalam dua balapan terakhir memang membuat banyak pihak meyakini bahwa The Baby Alien telah kembali ke performa terbaiknya. Kepada Sky Sport Italia, Dovizioso pun mengaku masih penasaran melihat performa Marquez selanjutnya. Namun ia yakin bahwa musim 2024 hanyalah masa pemanasan bagi Marquez sebelum bertarung lebih sengit memperebutkan gelar pada 2025. Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa Marquez yang sekarang belum mencapai performa optimalnya. Jadi penghuni pedok MotoGP pun hanya bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan Marquez jika sudah benar-benar klop dengan Ducati tahun depan. Bos Ducati, Luigi Dall'Igna, membicarakan blunder yang dilakukan Jorge Martin di MotoGP San Marino akhir pekan lalu. Seperti yang telah kita ketahui bersama, Jorge Martin melakukan kesalahan pada balapan utama dengan terburu-buru masuk ke pit untuk mengganti motor setelan basah saat hujan baru turun di sirkuit Misano. Kesalahan fatal Martin itu pun mendapat perhatian dari Gigi Dall'Igna. Dilansir dari AS, bos Ducati itu menyebut kesalahan yang dilakukan oleh Martin sangat mudah dilakukan dalam kondisi genting. Itu adalah balapan yang sangat sengit, di mana sangat mudah untuk melakukan kesalahan. Anda tidak bisa menyalahkan Jorge atas apa yang telah dilakukannya. Dia hanya melakukan kesalahan yang mudah dilakukan. Gigi Dall'Igna mengomentari panasnya persaingan para rider dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Peta persaingan dalam perebutan titel gelar juara dunia MotoGP musim 2024 menjadi milik rider penunggang Ducati Desmosedici. Ya, ada 4 rider yang berada di jalur juara dunia musim ini. Di antaranya adalah Pecco Bagnaia, Jorge Martin, Marc Marquez, dan Enea Bastianini. Lantas, apakah Ducati akan memihak pada Pecco Bagnaia yang notabene adalah rider tim utama Ducati? Dilansir dari AS, Gigi Dall'Igna sendiri menjelaskan bahwa pihaknya ogah untuk memihak kepada pembalap manapun. Ia justru membiarkan keempat ridernya bersaing dengan sportif. Bagi saya masih ada 4 pembalap yang bersaing memperebutkan gelar. Biarkan yang terbaik menang, seperti biasa. Dan saya harus tidak memihak dan saya harus meraih kemenangan terbaik, seperti biasa. Pecco Bagnaia menilai bahwa persaingan perebutan gelar juara dunia musim ini masih terbuka lebar untuk siapapun. Ya, balapan kini menyisakan 7 seri lagi dengan 259 poin yang dapat diperebutkan dari total 14 kali balapan, sprint dan race utama. Jika melihat ke tabel klasemen sementara, jarak poin 4 pembalap teratas juga tidak terlalu jauh. Hal inilah yang membuat Bagnaia yakin peluang gelar Marquez dan Bastianini yang menempati peringkat 3 dan 4 tidak boleh diremehkan begitu saja. Anda tidak pernah tahu, lihatlah situasi saya. Saya tertinggal 26 poin kemarin dan sekarang saya tertinggal 7 poin. Jadi semuanya bisa berubah dengan cepat. Begitu juga Marc dan Enea. Kami tahu potensi Marc dan tampaknya ia kembali menemukan apa yang dimilikinya di paruh pertama kejuaraan. Jadi jangan pernah menyingkirkan Marc dari kandidat juara. Dan jangan pernah menyingkirkan Enea dari kandidat juara. Dalam sesi konferensi pers pasca balapan di Misano akhir pekan lalu, Pecco Bagnaia meminta pada Marquez untuk tidak percaya pada perkataan bosnya, Davide Tardozzi. Sebagaimana diketahui, di musim depan Pecco dan Marc akan menjadi rekan satu tim di Ducati Lenovo, di mana Davide Tardozzi lah yang menjadi bosnya. Dengan nada bercanda, Pecco menerangkan bahwa selalu terjadi hal sebaliknya dari prediksi sang bos, Davide Tardozzi. Hal ini kemudian memancing pertanyaan dari Marquez. Jadi tahun depan saya tidak perlu percaya pada Davide, bukan?
Menanggapi hal tersebut, Bagnaia langsung mengiyakan agar Marquez melakukan hal yang sebaliknya dari apa yang dikatakan Tardosi. Jangan pernah percaya pada Davide. Soal ramalan cuaca, jangan pernah. Tapi luar biasa, setiap kali dia mengatakan sesuatu yang terjadi justru sebaliknya. Permasalahan pembayaran hosting fee MotoGP Mandalika 2024 hingga kini masih belum ada kejelasan. Terbaru, pihak pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menolak untuk membayar hosting fee tersebut. Dilansir dari Gridoto, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, lalu Gita Aryadi mengatakan, sejak awal pelaksanaan MotoGP di NTB, pemerintah daerah tidak berkewajiban membayar hosting fee sebesar 231 miliar rupiah kepada Dorna. Lebih lanjut, Gita menjelaskan bahwa sejak awal pemerintah pusat dan daerah sudah mengambil peran masing-masing dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Sementara itu, hosting fee tersebut sebelumnya ditanggung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf. Namun hal itu menjadi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 2023. Pasalnya, anggaran yang digunakan untuk membayar hosting fee MotoGP Mandalika 2023 diambil dari anggaran promosi Wonderful Indonesia di Kemenparekraf. Andrea Dovizioso dijadwalkan akan kembali menguji motor Yamaha pada tes MotoGP berikutnya di Jerez pada bulan November mendatang. Menariknya, sebelum turun di Jerez, Dovi dikabarkan akan menjalani tes rahasia yang digelar sebelum menjalani tes privat bersama Quartararo dan Alex Rins pada bulan November. Ya, hal ini dikatakan langsung oleh Meregali. Jadi kami melakukan semacam tes rahasia di Mugello dengan Dovizioso dan tesnya berjalan dengan baik. Kemudian tes privat yang kami lakukan di Misano berjalan baik, positif. Dia bekerja dengan sangat baik. Dia benar-benar terjun ke dalam proyek. Dia sangat analitis. Dia terlihat lebih seperti seorang teknisi daripada seorang pembalap. Pabrikan asal Iwata, Yamaha, membuat langkah besar untuk kejuaraan MotoGP musim 2025 mendatang. Yamaha dikabarkan akan memulai musim MotoGP depan dengan konfigurasi mesin V4. Sebagaimana diketahui, spekulasi mengenai perpindahan konfigurasi mesin ini telah beredar selama beberapa waktu, namun pernyataan dari petinggi Yamaha pada tes Misano baru-baru ini mempertegas bahwa pengembangan mesin V4 tersebut mengalami kemajuan pesat. Kabarnya mesin ini akan dipamerkan dalam tes resmi di Valencia akhir musim nanti. Bisa jadi dengan mesin baru V4 ini pula yang membuat Pramac tertarik gabung Yamaha untuk ikut mengembangkan mesin baru Yamaha yang akhirnya seperti Ducati, yaitu V4. Pembalap Aston Martin, Lance Stroll, turut menyambut hangat kedatangan Adrian Newey ke dalam timnya. Setelah melalui proses yang cukup panjang, Aston Martin akhirnya resmi mendapat tanda tangan dari Adrian Newey. Menanggapi perekrutan penting tersebut, Lance Stroll selaku pembalap Aston Martin turut merasa senang. Menurutnya, Newey dengan segala pengalaman yang dimiliki akan sangat membantu tim untuk bisa mengembangkan mobil yang lebih kompetitif di masa mendatang. Akhir pekan ini, Formula One akan menggelar balapan seri ke-17 yang digelar di sirkuit Baku, Azerbaijan. Dengan tajuk Formula One Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix 2024, balapan ini tentu akan sangat menarik. Dan berikut jadwal Formula One GP Azerbaijan 2024.